Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum belajar seperti biasa kita akan membaca doa sebelum belajar dan doa terang hati. Semoga kita dimudahkan oleh Allah memahami pelajaran pada hari ini. Sama-sama berdoa. Ayo ketua kelas, siapa ketua kelas? Coba pimpin doa diawali dengan membaca basmalah. Yang lain ikut semuanya. Bis. Pembelajaran kita hari ini kita baca selawat 3 kali seperti biasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sebelum belajar, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semuanya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Lebih jelasnya Bapak periksa absensi. Bapak panggil nama satu persatu ya. Ini dijawab yang namanya yang Bapak panggil itu yang dijawab. Jangan menjawab nama orang lain. Wardinur. Tidak hadir. Kenapa Wardinur? Sakit. Ada keterangan? Adam. Alifa Azahwa. Ashrafil Muzaffar. Gimana ya? Bira Jazila. Fakhrun Nizam. Farahatul Aisi. Ibral Ada Fariski. Khalisa Azkia. Mahzarul Fatah. Zawil Tiram. Mahairatul Salihah. Muhammad Abdul Ataya. Muhammad Zawil Ikrami. Muhammad Raya Nafis. Muhammad Syafiq. Ewaul Azkia. Nazila Asarida. Nurul Asma. Putri Amalia. Safia Faidi. Said Zaid Al-Wafi. Safiatul Zafira. Safiatul Zafira. Ada keterangan? Tidak ada keterangan. Ada informasi sakit atau gimana? Barangkali ada, kalau ada kawan yang berhalangan hadir, ditanyakan ke yang bersangkutan. Kalau seandainya bisa dikomunikasi. Kalau sudah 2 hari, 3 hari tidak hadir, ketua kelas ajak kawan-kawan untuk silaturahmi ke rumah kawan yang jahat. Bisa saja kawan kita itu sakit. Dan Teguh Daniel apa? Teguh Fatah. Hadir. Ini kenapa? Ya, Bibi Andriani. Sehat Rafiq. Dia Zidan Arkan.
Muhammad Zaki, Siti Balkis Kalisa. Ya, ini semuanya sudah Bapak jadi. Nah, sekarang anak-anak semuanya coba buka buku Al-Quran Hadis. Ya, halaman 5 ya, materi yang pertama dari pertemuan kita. Ya, coba buka semuanya halaman 4. Halaman 4 ya. Sudah semuanya? Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang materi surat Al-Adiyat, Bapak ingin mengajak anak-anak semuanya untuk rajin membaca Al-Quran. Ada 13 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Kemudian salawat beserta salam dan kita bersebarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu Allah dalam kesehatan dan dalam keselamatan dan selalu meraih ridha Allah. Nah, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas satu materi yang merupakan salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Quran. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 3 item. Yang pertama, pembacaan surat Al-Adiyat, B. Terjemahan surat Al-Adiyat, C. Gabungan surat Al-Adiyat. Bacaan surat Al-Adiyat. Sekarang mari kita simak perhatikan bersama-sama dan bisa mendapatkan hikmah dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا علم بالخطوط وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Kemudian surat Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat dan tergolong surat Makkiyah karena yang beberapa. Jadi perlu kita perhatikan bahwa surat dan ayat Al-Quran ada yang berbau Makkiyah dan ada yang berbau Madaniyah. Ya, coba diperhatikan. Ini nampak semuanya. Surat Al-Adiyat itu berapa ayat jumlahnya?
ayat. Kemudian dia termasuk dalam makiyah atau madaniyah? Kenapa dikatakan dengan makiyah? Ya. Kemudian surat Al-Adiyat dia diambil dari ayat pertama wal 'adiyatu dhabaha, ya kan? Kemudian apa artinya Al-Adiyat? Orang yang berlari kencang. Ada yang tahu nggak kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Ada yang tahu? Tidak. Kenapa dulu kendaraan yang dipakai berperang itu kuda? Ada yang tahu nggak? Karena dia berlari cepat. Daniel, berlari cepat. Yang lain, mana alasannya? Dulu ada nggak tank Leopard, senjata roket, senjata AK-47, kemudian mobil artileri, mobil tank yang besar itu, tahu kan, yang ada moncongnya begini kan? Ada nggak dulu? Tidak ada. Yang ada gajah dipakai untuk berperang. Kemudian kuda, ada juga unta, tapi unta ini biasa tidak dipakai berperang, biasa dipakai untuk mengangkut barang, ya kan? Ya, karena unta itu jalannya lambat, tapi kalau kuda cepat ya. Ada satu lagi hewan dipakai berperang, yaitu himar. Nah, tahu himar apa itu? Keledai. Keledai, bukan kedelai. Keledai. Ada beda kan kedelai sama keledai? Ya, kalau kedelai itu makanan yang bisa dimakan, mengandung gizi dan vitamin. Tapi kalau keledai hewan yang dipakai untuk berperang, mengangkut barang seperti kuda, tapi bentuk tubuhnya lebih kecil. Nah, perhatikan lagi. Dalam Al-Quran surah Al-Adiyat merupakan urutan yang keberapa? 100 setelah surah Al-Asr. Ibu pertanyaan, surat dalam Al-Quran itu berapa jumlahnya? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, 114. Kita tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan. Jumlah surat dalam Al-Quran 104. Sedangkan surah Al-Adiyat ini dia menempati urutan yang ke-100. Kita perhatikan slide lagi selanjutnya. Apa maksud makiyah? Surah atau makiyah memperbarui sudahnya jumlah waw kasar, huruf kasar ini adalah yang artinya terjemah daripada terjemah itu, tahu kan? Terjemah itu arti. Wal 'adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang ke tengah-tengah. Wal muriyati qadha, dan kuda yang memetikkan bunga api dari pukulan kuku kakinya. Wal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Jadi dahulu perangnya itu dilakukan di waktu pagi, di waktu subuh. Kenapa dilakukan waktu subuh? Karena orang-orang kafir di waktu pagi sebelum subuh dia tidur. Kalau orang Islam dia bangun beribadah. Karena dalam Islam itu diperintahkan kita orang Islam, orang Muslim untuk bangun sepertiga malam, ya kan? Melaksanakan salat tahajud, nggak boleh tidur lagi. Nah, kalau seandainya besok berpuasa, setelah salat tahajud dia makan sahur sambil menunggu salat subuh. Begitu tiba waktu subuh, laksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh, atur strategi perang, lawan musuh. Musuh lagi tidur. Orang Islam sudah makan, sudah sholat, sudah melaksanakan ibadah yang lainnya, langsung terjun ke medan perang. Kemudian fa'asar nabihi nafa'a, sehingga menerbangkan debu. Ini juga kalau tadi dia tuh mau menerbangkan debu. Fa'asar nabihi jama'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh yang sedang berkumpul. Innal insana lirabbihi lakanut, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya Allah bersumpah demi kuda perang mewah dan otomatis
Rabbihi latasma'in. Nah, kita diperhatikan lagi. Wa innahu ala rabbika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Artinya, coba dibaca dulu sama-sama. Dan afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Terjemahannya. Sekarang kita melihat apa isi kandungan. Setelah ini kita akan membuat kelompok belajar ya. Jadi manusia ini dia tidak mau. Ya, coba diperhatikan anak-anak semuanya. Kandungan surat Al-Adiyat. Apa yang mau disampaikan dalam surat Al-Adiyat kepada kita? Yang pertama, coba baca sama-sama. Ya, jadi yang pertama Allah ingin menunjukkan kepada kita pada dasarnya manusia. Kita ini kan manusia, ya kan? Ya, punya kecenderungan tingkah terhadap nikmat yang Allah berikan. Kita ini diberi nikmat oleh Allah sangat banyak. Apa aja nikmat yang Allah berikan? Coba contohnya. Nikmat apa? Hah? Rezeki. Yang lain? Kesehatan. Yang lain lagi? Siapa tahu nikmat yang Allah berikan? Nikmat yang Allah berikan banyak. Apa contohnya yang lain? Coba tunjuk tangan. Ini mata ini nikmat Allah enggak? Iya. Telinga? Nikmat Allah. Kemudian hidung? Tangan? Nikmat Allah. Kaki? Nikmat Allah. Panca indera yang ada pada tubuh kita adalah pemberian Allah yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara bersyukur? Menggunakan ke tempat yang Allah senang, ya kan? Ya, menggunakan ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Mata gunakan membaca Al-Quran. Telinga gunakan mendengar azan, mendengar orang baca Quran. Tangan gunakan untuk memegang Al-Quran, membantu orang lain, membantu orang tua. Kaki gunakan untuk berjalan ke masjid, ke sekolah, ke musala, ke tempat pengajian. Itu dicatat sebagai pahala. Selanjutnya, yang kedua, coba baca sama-sama. Ya, jadi selain manusia ini ingkar terhadap Allah, sangat cinta kepada harta dan dunia. Jadi kita ini kadang lebih cinta kepada harta, lebih cinta kepada dunia. Kalau orang sudah cinta pada harta, biasanya dia bakhil. Tahu bakhil apa? Bukan, bakhil itu kikir alias pelit, ya kan? Ya, kalau orang sudah cinta harta, biasanya dia punya sifat kikir, tidak mau berbagi pada orang lain. Itu yang harus kita hindari, anak-anak semuanya. Nomor 3, silakan. Ya, ya, coba ulangi. Karena jadi yang nomor 3, karena manusia ini tak mau bersyukur kepada nikmat Allah, cinta harta berlebihan, dia nggak mau bersyukur dengan lisan. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Mengucap alhamdulillah. Nah, kalau dengan tindakan mau berbagi pada orang yang
apa? Di alam kubur. Di alam kubur itu berapa lama kita? Tidak terbatas. Selama belum kiamat dunia, kita masih di alam kubur. Setelah kiamat dunia, ada nggak nanti kita dibangkitkan? Ada. Itu wajib kita imani. Begitu dibangkitkan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan Allah lakukan pada kita? Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kalau kita banyak berbuat kebaikan, Allah akan membalas dengan surga. Kalau kita masa hidup di dunia banyak melakukan kejahatan, maksiat, perbuatan dosa, maka Allah akan membalas dengan neraka. Na'udzubillah. Nomor 5, satu lagi. Surah Al-Adiyat ini sebagai motivasi. Motivasi itu artinya dorongan supaya kita mau berbuat baik. Kalau kita menanam jagung, yang akan tumbuh apa? Jagung, ya kan? Ya, ada nggak orang tanam jagung yang tumbuhnya pohon yang berduri, yang natal? Ya kan? Ya, kalau kita tanam jagung, maka yang akan kita tuai, yang akan kita panen jagung. Begitu juga kita berbuat baik, yang akan kita dapat balasan adalah perbuatan baik. Nah, tadi kita sudah lihat penjelasan daripada slide yang Bapak tampilkan. Sekarang Bapak akan buat kelompok menjadi berapa kelompok? 5 kelompok. Ini jumlahnya ada 30 orang ya. Nah, ini yang Bapak tunjuk. Silahkan bangun. Ini kelompok 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Coba bangun. Ini kamu belum? Oh, 6 orang. 6 orang ya? Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangun. Ini kelompok 1. Daniel belum? Ini duduk dulu. Ini kelompok 1. Coba tunjuk tangan kelompok 1 gini buat. Nah, ini tandanya kelompok 1. Yang kelompok 2, silakan duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba tunjuk bangun. Bangun kelompok 2 buat seperti ini. Ya. Nah, ini kelompok 2. Bang Rita bangun. Ya, ini kelompok 2. Nah, silakan duduk. Sekarang kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya bangun. Buat kayak gini. Ini kelompok 3 tandanya ya. Ya, ini kelompok D3. Yang keempat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba 6 orang dulu bangun. Ya, buat seperti ini. Ini kelompok keempat. Berarti kita ada kawan yang lebih 3 orang. Ini masuk kelompok 4, ini masuk kelompok 3, ini masuk kelompok 2. Paham ya? Nah, tugas kalian. Apa tugas kalian? Duduk, silakan duduk. Menulis ya. Ya, menulis hasil yang kalian pahami tadi tentang surat Al-Adiyat ya. Apa yang kalian ketahui tentang surah Al-Adiyat yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalian tulis di selembar kertas. Nah, siap ya, silakan bekerja. Waktu 5 menit. Nah, sekarang kita sudah selesai diskusi kelompok. Bapak akan menyuruh untuk mempresentasikan kelompok pertama dulu. Yang lain didengarkan, disimak baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Ya, silakan kepada perwakilan kelompok 1. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kita. Pertama, surah Al-Adiyat artinya sudah terang. Sudah ayat artinya ada 11. Tentang satu dalam Al-Quran, termasuk surah Makkiyah. Kandungannya mengajarkan agar kita bersyukur kepada Allah dan tidak punya harta, serta kita semua akan mendapatkan
kita persilakan duduk. Ya, silakan duduk. Tuh, kelompok duduk. Yuk. Nah, jadi coba diam dulu anak-anak semuanya. Hari ini pembelajaran kita Bapak badai sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak ingin merefleksikan dahulu apa yang sudah kita belajar. Yang pertama, surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat itu apa artinya? Kuda perang yang berlari kencang. Kemudian surah Al-Adiyat itu dia termasuk dalam Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Urutan yang keberapa? 100 dalam Al-Qur'an. Kemudian surah Al-Adiyat ini apa kandungannya? Apa yang mau disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Adiyat? Agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian tidak boleh kita cinta harta berlebihan. Kemudian kita harus sadar, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban setelah nanti kita dibangkitkan di hari akhirat. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa penutup majelis. Ya, ayo kita sama-sama kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim.